Kembali lagi di Shipstate, yaitu channel untuk membahas seputar dunia perkapalan. Oke, kali ini kita akan bahas tentang software Maksuf lagi. Ini sudah ke episode ke-18 dan di sini kita akan membahas Maksuf, jenis Maksuf yang baru atau yang berbeda dari sebelumnya, yaitu Maksuf Motion. Oke, jadi apa itu Maksuf Motion dan seperti apa kegunaannya, kita akan simak video ini. Oke, jadi Maksuf Motion itu sendiri digunakan untuk melakukan perhitungan gerakan kapal secara dinamis, atau kalau dalam perkapalan disebut dengan skipping atau pergerakan kapal ketika terkena ombak. Jadi kapal ketika berlayar itu dengan kecepatan tertentu itu pasti akan mengalami sebuah gerakan, baik dari sumbu X maupun dari sumbu Y dan sumbu Z, dan itu biasanya disebabkan oleh beberapa faktor seperti pergerakan kapal ketika pada kecepatan tertentu atau pengaruh dari gelombang gitu. Jadi biasanya yang paling diperhatikan adalah kapal-kapal yang berlayar di perairan air laut atau di perairan samudra, karena dia akan menghasilkan gelombang. Tapi kalau untuk di beberapa danau atau di kolam itu kan dia cenderung untuk kondisi perairan tenang atau calm water. Jadi untuk gelombangnya bisa diabaikan, tapi untuk perairan laut itu akan sangat berpengaruh gelombangnya, terutama untuk gelombang-gelombang yang besar gitu. Nah, di sini adalah tampilan dari Maksuf Motion. Untuk tampilan setiap tipe Maksuf itu hampir sama, cuman ada beberapa yang menyesuaikan dengan fiturnya. Di sini sama, ada menu, ada toolbar, ada model. Model di sini adalah untuk menampilkan model kapal yang kita input. Kemudian bawahnya ada input. Di sini bisa menambahkan parameter tertentu seperti location, kemudian speed atau kecepatan, kemudian headings atau gelombang, kemudian spektra ini digunakan untuk gelombang acak. Dan yang bawahnya ada result, digunakan untuk melihat hasil dari perhitungannya. Ada summary, MSI, segi RAO, segi spektra, dan seterusnya. Kemudian yang paling kanan ini ada grafik, digunakan untuk menampilkan grafik-grafik tertentu. Jadi di situ ada pilihannya. Nanti kita ingin menampilkan grafik apa, kita tinggal ganti-ganti aja sesuai dengan kebutuhan. Oke. Kemudian untuk analisis di sini adalah menu dari analisis. Nah, di sini yang menjadi perhatian adalah analisis tipenya. Nanti ada analisis panel method sama strip teori, tapi yang sering dipakai adalah strip teori karena lebih gampang, lebih simple. Kemudian ada hill draft. Untuk hill sendiri itu hanya bisa digunakan untuk panel method, tapi kita jarang menggunakan hill itu untuk men-setting kapalnya pada kemiringan tertentu. Jadi kapalnya berlayar tapi miring dengan sudut tertentu gitu. Ya, itu bisa disebabkan karena titik beratnya tidak pas di tengah sehingga kapal itu oleng. Jadi kita bisa melakukan skenario seperti itu. Kemudian yang bawahnya ada draft and trim, digunakan untuk menginput syarat, dan trimnya itu adalah syarat depan dan belakang. Kemudian measure hull digunakan untuk
istilahnya mengkalkulasi luasan pada permukaan bawah air. Kemudian untuk genealogy analysis seperti itu digunakan untuk mengenerate panel. Kalau untuk strip teori, untuk generate strip itu nanti akan dibahas lebih lanjut lagi untuk cara penggunaannya. Kemudian ada mass distribution, itu otomatis nanti akan terhitung sendiri. Kemudian damping factor ini digunakan untuk peredam rolling gitu. Jadi kalau teman-teman pernah tahu fins atau sirip pada kapal atau skeg, itu bentuknya kan seperti sayap atau sirip, itu digunakan untuk meredam gerakan rolling pada kapal gitu. Kemudian untuk strip teori method, kemudian ada soft seakeeping seperti di sini ada kalkulator RAO dan calculate spektra digunakan untuk mengkalkulasi RAO dan spektra. Kemudian sebelum masuk ke softwarenya, kita harus tahu apa itu seakeeping. Jadi kita harus tahu dasar-dasarnya nanti, karena untuk beberapa inputan itu ada beberapa istilah, beberapa case yang kita harus tahu istilah-istilah di seakeeping itu apa aja. Jadi untuk seakeeping itu memiliki arti yaitu gerakan kapal ketika berada di air, dan termasuk pertimbangan dalam kekuatan kapal, kemudian stabilitas, serta performa kapal terhadap kondisi gelombang pada perairan. Jadi seakeeping ini sangat berkaitan erat dengan gelombang. Dan di seakeeping ini dibagi menjadi 6 derajat kebebasan atau 6 gerakan kapal. Kalau di kapal ada 6 atau disebut dengan degree of freedom, dan di sini dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu gerak translasi dan gerak rotasi. Gerak translasi itu sendiri yaitu gerakan yang gerak maju mundur atau gerak ke atas ke bawah gitu. Itu adalah gerakan translasi yang intinya dia hanya bergeser saja pada posisi awal ke posisi tertentu gitu. Kemudian ada gerak rotasi. Gerak rotasi di sini adalah gerakan berputar gitu. Kalau teman-teman tahu sebuah putaran pada sumbu X atau putaran pada sumbu Z dan putaran pada sumbu Z, nah itu akan diaplikasikan pada seakeeping seperti itu. Jadi gerakan rotasi itu ya adalah semua gerakan yang berputar pada sumbu tertentu gitu. Nah, di sini untuk gerakan translasi itu dibagi menjadi beberapa gerakan, seperti gerakan surging, yaitu gerakan lurus pada sumbu XY. Gerakan kalau di kapal namanya gerakan maju mundur pada kapal. Itu surging adalah gerakan maju mundur. Kemudian untuk swaying adalah gerak lurus pada sumbu Y, yaitu gerakan ke kiri dan ke kanan. Maksudnya gerakan ke kiri adalah gerakan menggeser, bukan gerakan memutar ya. Gerakan menggeser atau ke kiri dan ke kanan itu adalah swaying. Kemudian gerakan hip. Gerakan hip adalah gerakan searah sumbu Z. Jadi gerakan ke atas dan ke bawah. Itu biasanya disebabkan oleh gelombang. Ketika dia melewati gelombang dengan ketinggian tertentu, maka kapal akan ikut bergerak ke atas kemudian ke bawah gitu ketika melewati gelombang. Nah, jadi heave itu adalah gerakan ke atas dan ke bawah pada kapal. Kemudian ada gerakan rotasi, yaitu sama dibagi menjadi 3 lagi ya. Ada gerakan rolling. Nah, di gambar sini ada gerakan rolling adalah gerakan olengan kapal pada sumbu X. Itu olengannya itu ke kiri ke kanan gitu.
Nah, untuk rolling sendiri itu ada peredamnya, itu namanya fins. Tadi sudah disebutkan fins, bisa skeks, bisa semacam stabilizer atau bentuknya seperti hidrolik. Jadi ketika ke kiri maka pompa akan memompa fluida ke kanan gitu. Jadi ya, dia akan meredam gerakan rolling. Tujuannya meredam gerakan rolling adalah mengurangi mabuk laut pada ABK, kemudian bisa mengurangi kerusakan pada barang yang diangkut yang memiliki sensitivitas tinggi, misalnya untuk kendaraan-kendaraan atau alat-alat yang sensitif. Itu penting sekali untuk dijaga itu supaya tidak terlalu bergerak di kapal. Kemudian ada gerakan pitching. Gerakan pitching adalah gerakan pada sumbu Y, gerakan rotasi. Jadi dia gerakan mengangguk. Kapal juga bisa mengangguk. Gerakan mengangguk itu disebabkan oleh gelombang, bisa dari depan, bisa dari belakang. Kalau rolling itu kan disebabkan oleh gelombang yang dari samping. Nah, ini untuk pitching ini disebabkan oleh gerakan dari gelombang dari depan maupun dari belakang. Jadi dia akan istilahnya mengangguk atau berputar pada sumbu Y. Kemudian di sini ada yawing, yaitu gerak rotasi pada sumbu Z. Nah, ini hubungannya dengan gerakan manuver kapal. Jadi gerak rotasi pada sumbu Z ini disebabkan oleh kemudi kapal atau rudder. Jadi ketika ruddernya dibelokkan pada sudut tertentu, maka dia akan berputar pada sumbu Z dengan kecepatan putaran tertentu dan arah putar tertentu. Jadi semakin besar sudut rudder yang diputar, maka dia akan menimbulkan gerak rotasi yang lebih cepat, sehingga diameter putarnya akan lebih kecil gitu. Nah, kalau untuk kapal-kapal yang tanpa rudder biasanya dia pakai propeller yang bisa dibelokkan atau propeller CPP gitu. Jadi khusus untuk sumbu Z, gerak rotasi pada sumbu Z ini disebabkan oleh rudder tuh. Kemudian di sini ada arah gelombang. Jadi arah gelombang itu sebenarnya ada ya sekeliling kapal sebanyak 360 derajat. Cuman untuk mempermudah kita bagi menjadi 3. Sebenarnya untuk arah gelombang itu bisa dari mana saja. Bisa dari arah sudut 45, sudut 35 atau sudut 135. Namun kita akan baginya menjadi 3 saja. Di sini ketiganya memiliki nama atau istilah. Yang pertama yaitu following sea, yaitu gerakan gelombang pada 0 derajat atau dari belakang kapal. Jadi dari belakang ke depan. Jadi dia searah dengan gerakan kapal. Searah, misalnya kapalnya bergerak ke depan, maka gelombangnya akan bergerak ke depan juga. Kemudian yang kedua ada beam sea. Beam sea sendiri adalah gerakan gelombang dari samping, entah dari kiri atau dari kanan gitu. Jadi dia akan mempengaruhi gerakan rolling kapal. Kemudian di sini ada head sea. Head sea ini kebalikan dari following sea, jadi dia akan berlawanan dengan arah kapal. Misalnya kapalnya bergerak ke depan, maka gelombangnya akan bergerak ke belakang gitu. Kemudian output dari maximum motion itu sendiri kurang lebih ada 3, yaitu motion, velocity, dan akselerasi. Misalnya untuk gerakan rolling, misalnya ada untuk motion, dia misalnya untuk maksimum motionnya dia 30 derajat, artinya dia maksimum akan melakukan gerakan olengan
maksimum 30 derajat misalnya. Kemudian velocity ini adalah kecepatan rolling misalnya. Biasanya untuk memperoleh 30 derajat dia membutuhkan waktu berapa detik gitu. Itu adalah velocity. Jadi satuannya degree per second. Kemudian untuk akselerasi adalah percepatan. Jadi ya tinggal kita kuadratkan untuk waktunya. Jadi degree per second kuadrat. Itu. Jadi berapa sih percepatan putarnya? Kalau gerakan rolling berarti berapa sih kecepatan akselerasinya gerakan rolling. Begitu juga untuk gerakan pitching, shift, dan seterusnya. Dia pasti memiliki 3 ini. Nah, untuk misalnya untuk software lain seperti ANSYS Hydrodynamic, dia memiliki kelebihan lagi, yaitu adanya momen. Jadi dia bisa menghitung berapa sih momen yang dihasilkan. Kalau di Maxuf Motion tidak bisa menghitung momen, jadi hanya 3 variabel ini. Oke, kita coba ke softwarenya untuk pengenalannya. Di sini kita sudah membuka untuk Maxuf Motion. Seperti ini tampilannya. Ada file, kemudian edit file di sini di sini bisa mengimport desain. Nah, lagi-lagi desainnya itu dari Maxuf Modeler, jadi harus punya desainnya dulu ya. Kalau belum punya bisa bikin sendiri, atau bisa minta ke dosen atau minta ke teman. Tapi untuk latihan ya bikin sendiri aja. Oke. Kemudian ada import dan export. Jadi bisa diekspor ke teks dan seterusnya. Kemudian di sini ada edit, view untuk menampilkan warna dan seterusnya. Kemudian untuk analisis. Nah, ini analisis tipenya ada 2, yaitu strip theory dan panel method. Tapi untuk video selanjutnya kita akan strip theory dulu. Dan di sini ada damping factor. Dan untuk displaynya, nah seperti ini, untuk menampilkan section dan seterusnya. Section ini untuk menampilkan station pada kapal. Kemudian data sama semuanya. Nah di sini ini untuk menampilkan kapalnya. Jadi di sini kan belum import model kapalnya, jadi masih kosong. Nanti akan kita import. Kemudian di sini ada inputannya, input kecepatan, kemudian gelombang dan seterusnya. Di sini ada result seperti ini. Dan nanti untuk grafiknya kita bisa melihat grafik MSI, grafik RAW, dan kemudian grafik spektra. Oke, untuk aplikasinya akan dijelaskan di video selanjutnya. Terima kasih untuk perkenalan Maxuf Motion. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Bagikan untuk teman-teman yang membutuhkan, like dan juga subscribe. Terima kasih. Sekian.